Perkotaan berkembang tak hanya dengan kemajuannya, namun juga dengan segala pelik persoalannya. Salah satunya lingkungan. Kegiatan CSR BRI yang berfokus pada Pro Planet ini pun fokus membenahi daerah aliran sungai. Fakta menyebutkan dari sekitar 550 aliran sungai di tanah air, miris 82% diantaranya tercemar. Ya, pertama begini, perlu disadari bahwa Bank Rakyat Indonesia ini kan bank yang dimiliki oleh negara. Dan kemudian ada ketentuannya di situ bahwa setiap menghasilkan keuntungan maka harus ada yang dikembalikan lagi kepada masyarakat yang sering dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Dan kemudian itu dalam bentuk namanya PKBL. PK itu program kemitraan yang biasanya untuk mensupport inisiasi bisnis yang dalam bentuk soft loan seperti itu, jadi kredit lunak. Dan kemudian yang BL itu memang bina lingkungan. Nah, bina lingkungan itulah kemudian BRI memfokuskan ke 3 fokus. Ya. Yang pertama itu yang kita sebut Pro Planet, yang kedua adalah Pro People, yang ketiga adalah Pro Profit. Nah, yang Pro Planet itu kita arahkan memang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka untuk tahap-tahap pertama ini yang kita sasar dulu menjadi prioritas paling utama adalah memilih dan memilih sampah dari rumah. Berarti mendidik masyarakat untuk mengurus sampahnya itu dengan baik dan kemudian jangan dibuang ke kali. Per Maret 2019 tercatat paling tidak 52 sungai strategis di Indonesia tercemar. Sebagian besar alirannya berada di perkotaan. Padahal, sungai penting dalam menunjang kegiatan sosial, pertanian, dan industri. Air itu adalah lambang kehidupan. Tiada kehidupan tanpa air. Ya kan? Jadi kehidupan harus ditopang oleh keberadaan air sebagai pilar kehidupan. Kedua, sungai itu adalah lambang peradaban. Peradaban kota, peradaban daerah. Jadi kalau sungainya makin bagus, makin rapi, peradaban kotanya juga bagus. Nah, bagaimana posisi sungai pun menjadi sebagai pengatur lanskap kota, pengendali banjir, mata air kehidupan. Jadi pertanyaannya, kalau sungainya makin bagus dalam konteks menjaga lingkungan secara menyeluruh, disitulah cermin kemampuan kita menjaga kehidupan. Jadi kalau kotanya makin turun kualitas sungainya, maka otomatis makna peradaban kota pun turun. Sehat itu mahal loh sebenarnya. Maka kemudian supaya sehat itu tidak terlalu mahal, akan lebih baik kalau kita menjaganya supaya nggak jadi benar-benar biaya yang harus kita keluarkan. Cara menjaganya apa? Dimulai dari lingkungan. Jadi lingkungannya harus kita sehatkan supaya masyarakatnya juga sehat. Jadi ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya kalau saya boleh katakan ya memang butuh investasi ya. Buktinya kita harus sisanya mungkin mengeluarkan tenaga, kemudian alat-alat gitu. Tetapi itu kan investasi yang nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan kita harus membiarkan lingkungan ini kotor, terus kemudian menimbulkan berbagai penyakit dan berbagai masalah. Itu biayanya tak terhitung, sebenarnya biayanya mahal. Makanya kembali lagi spiritnya mengajak masyarakat untuk sehat, dimulai dari menyehatkan lingkungannya dan kemudian menyehatkan dirinya, dan itu adalah menghindarkan kita dari pengeluaran biaya-biaya sosial yang tidak kita perhitungkan.